الحمد لله على منه الجسيم وجوده الفخيم وعلى فضله وجوده وامتنانه. الحمد لله من يلحق الشقي بالمسعود. الحمد لله الذي فتح لنا أبواب الجود والفضل والامتنان. اللهم صل وسلم بأعظم الصلوات وأتم التسليمات على سيدنا محمد خير البريات سيد السادات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم صلاة وسلاما عليه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Raja Langit dan Bumi, yang telah membukakan kepada kita pintu-pintu rahmatnya, membukakan kepada kita pintu-pintu anugerahnya, membukakan kepada kita pintu kasih sayangnya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kedermawanannya menghadirkan kita di tempat penghapusan dosa, menghadirkan kita di tempat peninggian derajat, menghadirkan kita di tempat di mana di tempat-tempat tersebut Allah memasukkan ahli neraka menjadi ahli surga. Allah mengganti orang-orang yang celaka menjadi orang-orang yang selamat. Allah mengganti orang-orang yang suka maksiat, Allah cabut cinta maksiat dari hati mereka dan Allah tanamkan kepada hati mereka cinta kepada taat. Tempat di mana Allah mencabut cinta kepada ahli maksiat, cinta kepada orang-orang yang buruk, cinta kepada orang-orang yang tidak baik, Allah cabut dan Allah tanamkan cinta kepada orang-orang yang baik. Kita dengar tadi ceramah dari guru kita yang kita hormati dan kita muliakan, Al-Habib Hasan, menjelaskan kepada kita banyak hal yang itu jika diamalkan oleh setiap individu yang ada akan menjadi pedoman, akan menjadi jalan, akan menjadi arahan yang bisa membawa mereka menuju keselamatan dunia, kesuksesan dunia dan kesuksesan akhirat. Kenapa? Karena itu adalah ajaran, karena itu adalah bimbingan, karena itu adalah ajakan bukan hanya dari beliau saja, tapi itu ajakan yang beliau ajak kita, yang beliau diajarkan dan diajak oleh guru-gurunya sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajakan yang mulia, yang agung dan luhur, mengajak kita mencintai orang-orang yang soleh demi bisa beramal soleh, mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang mulia untuk menjadi orang-orang yang mulia, mengajak kita untuk mencintai kemuliaan, mencintai keluhuran, mencintai hal-hal yang dicintai oleh Allah dan membenci hal-hal yang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu yang termulia yang tadi kita semua dengar adalah Allah tidak melihat amalmu, Allah melihat hatimu. Di mana itu? Di hadis salah satu sahabat yang selalu sholatnya, yang di setiap sholatnya membaca surat Al-Ikhlas. Dia sholat baca surat Al-Fatihah, atau baca surat Al-Ikhlas, baru baca surat yang lainnya. Atau baca surat Al-Fatihah, baca surat lainnya, baru di akhir ditutup dengan surat Al-Ikhlas. Harus membaca surat Al-Ikhlas. Ditanya oleh Nabi SAW, setelah salah satu sahabat yang lain mengadukan itu, wahai Rasulullah, ada satu orang yang melakukan hal ini dan ini tidak biasa kau lakukan. Ini tidak engkau anjurkan ya Rasulullah. Ini bukan sunnah Nabi. Nabi tidak pernah melakukannya. Dipanggillah sahabat itu oleh Nabi, menanyakan kenapa Nabi memanggil. Nabi tahu itu boleh, tapi Nabi mau tahu apa sebabnya. Nabi mau mengajarkan kita dan mengajarkan para sahabatnya dan semua yang mendengar, yang mengetahui hadis ini, kenapa? Sebab apa dia melakukan itu? Apa niat di belakang itu? Dijawab oleh orang ini, ya Rasulullah, aku membaca surat itu karena aku mencintainya. Aku mencintainya karena di situ dicatat sifat-sifat Allah. Di mana disebutkan di salah satu kitab tafsir yang paling ringkas. Itu tafsir Sayyidina Imam Al-Jalalain.
yang dikarang oleh Sayyidina Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Sayyidina Imam Jalaluddin As-Suyuti. Disebutkan di situ bahwa tafsir surat Al-Ikhlas ada qul huwallahu ahad. Katakanlah, di mana sebab turunnya surat Al-Ikhlas adalah salah satu orang-orang kufar Quraisy. Mereka banyak dari mereka menanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sif lana rabbak. Wahai Rasulullah, sebutkan kepada kami, sifatkan kepada kami tentang Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW terdiam. Dan biasanya Nabi jika terdiam, ia menunggu wahyu turun dari Allah, tidak menjawab secara langsung. Turunlah wahyu, qul huwallahu ahad. Allah katakan, hai Muhammad, Allah adalah yang maha satu dan maha tunggal. Allahus samad. As-samad diartikan al-maksud fil hawaij ala dawam, yaitu sosok ataupun zat yang dibutuhkan atas semua kebutuhan, yang kepadanya bersandar segala sesuatu yang selainnya. Qul huwallahu ahad Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak lahir dan tidak melahirkan. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan di qiraat lainnya lam yakun lahu kuf'an ahad. Di mana lam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada apapun yang bisa menyamainya apalagi melebihinya, melebihi Allah Subhanahu wa taala. Ia yang paling tinggi, ia yang paling mulia, ia yang paling dermawan, dan seterusnya. Surat ini membawa sifat-sifat Allah. Membawa sifat-sifat Allah yang sebab itu dicintai oleh sahabat ini. Apa jawab Nabi? Bukan pahala surat Al-Ikhlas, kata tadi Hasan menyebutkan. Bukan karena surat Al-Ikhlas itu pahalanya seperti membaca sepertiga Al-Quran ataupun 10 juz. Tapi karena hubbuka iyyaha, cintamu kepada surat itu. Hati, bukan amal, bukan lisan, tapi hati. Itu yang Allah lihat. Itu yang Allah lihat dari kita. Itu yang Allah lihat dari amal-amal kita. Bagaimana hati kita. Di hadis lain Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Wa fi riwayatin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Wa fi riwayatin yanzuru ila qulubikum ila niyatikum wa a'malikum. Dan ada beberapa riwayat. Dan di semua riwayat-riwayat itu pasti disebutkan qulubikum atau niyatikum. Pasti di semua riwayat ataupun mungkin belasan ataupun puluhan riwayat yang menyebutkan hadis ini, di mana kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada badan kalian, tubuh kalian, organ-organ kalian, tapi Allah melihat kepada amal-amal dan hati kalian, ataupun amal niat-niat dan hati kalian. Dan di semua riwayat, belasan atau puluhan riwayat itu pasti Allah sebut hati kalian ataupun niat-niat kalian. Karena niat timbulnya dari hati. Itu yang Allah lihat. Bahkan di beberapa waktu yang lalu, di mana hari-hari 10, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 di sebelum lebaran haji. Di situ Nabi Muhammad SAW menyebutkan hadisnya yang sangat mulia. Apa beliau katakan? Beliau sebutkan, ma min ayyamin al-amalu salih fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam wa huwa al-ayyam al-ashr. Tidak ada waktu yang Allah lebih mencintai amal yang baik daripada tanggal ataupun daripada 10 hari ini, kata Nabi SAW. Ditanya oleh sahabat, walal jihad fi sabilillah? Qala walal jihad fi sabilillah illa imra'an kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarja' bidzalika bi syai' min dzalika bi syai'. Sahabat itu, Nabi SAW di situ menyebutkan bahwa tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai amal soleh di hari-hari tersebut seperti 10 hari ini, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Tidak ada yang lebih dicintai dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat bertanya, "Hai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, kalau jihad fi sabilillah bagaimana wahai Rasulullah? Dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, walaupun jihad tidak sampai sederajat ini. Illa, terkecuali orang nafsun kharaja,
Orang yang keluar dengan jiwanya dan dengan hartanya, dan di keluarnya dia dan di jihadnya dia kehilangan jiwanya dan hartanya. Ini adalah sebagai tanda orang yang keluar dari rumahnya di zaman beliau SAW atau di jihad-jihad yang sebenarnya. Orang yang keluar dari rumahnya membawa semua hartanya dan membawa jiwanya, itu tanda ikhlas. Dia tidak berharap kembali ke rumahnya lagi karena dia membawa semua hartanya, dia cinta betul untuk jihad. Hatinya betul-betul. Di sini Nabi SAW ada satu titik yang harus kita perhatikan. Beliau katakan, ahab ilallah, amal yang lebih Allah cintai, mengajarkan kepada kita, bukan amal itu yang paling besar pahalanya, bukan amal itu yang paling banyak kelipatan ganda dari pahala amal tersebut, tapi amal yang paling mulia adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengajarkan kita bahwa orang yang hidupnya, orang yang amalnya, orang yang hari-harinya, orang yang meninggalkan maksiat, orang yang melakukan amal taat, orang yang melakukan sunnah Nabi SAW, dan digagaskan, dan gagasannya, dan sebabnya, dan penggeraknya adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia yang akan didapatkan, dia yang akan diberikan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang akan mendapatkan balasan sorga dan kemuliaan dari Allah. Bukan orang yang banyak amalnya, bukan orang yang banyak bacaan Al-Qur'annya. Di hadis beliau SAW, beliau menyebutkan, kam min talil Qur'ani wal Qur'an yal'anuh. Berapa banyak orang yang membaca Al-Qur'an dengan banyak dan Al-Qur'an itu sendiri melaknat orang tersebut, wal iyadzubillah min dzalik. Dan di hadis beliau yang lainnya, beliau menyebutkan bahwa kam min sa'imin wa qa'imin ma lahu min siyamihi wa qiyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa di siang hari dan salat di malam hari, dia tidak mendapatkan apapun dari itu kecuali haus, lapar, dan keletihan dalam sholat saja, tidak mendapatkan pahala apapun. Kenapa? Karena hatinya, saudara-saudara. Karena hatinya, karena kelakuan itu tidak digagas dengan cinta. Tidak disebabkan dengan cinta. Lihatlah guru-guru kita, apa yang mereka ajari ke kita. Bukan hanya takut dari siksa Allah atau dari api neraka, tidak. Tapi mengajarkan kita berharap dan cinta kepada Allah. Berharap di pemberian Allah, pengasihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah sebab keselamatan di akhirat. Karena cinta itu sangat besar dan berat di timbangan mizan. Sampai di mana di hadis disebutkan oleh Nabi SAW bahwa nanti di hari akhirat orang itu, satu orang dibawa ke timbangan amal, di tempat ditimbangnya amal baik dan amal buruk. Disebutkan di hadis yang lainnya, di mana satu wadah dari timbangan itu luasnya antara langit dan bumi, ataupun antara barat dan timur, saking besarnya satu keping dari timbangan itu. Ditaruhkan amal-amal buruk dia, dan disebutkan amal-amal buruknya bagaikan gunung-gunung saking banyaknya. Setelah semua ditaruh, amal baiknya tidak ada, kosong. Yang berat yang amal buruk. Setelah itu ditanyakanlah, apa orang ini punya amal? Dijawab, tidak punya apa-apa, amalnya habis. Tidak punya amal baik. Semua amal baiknya diambil oleh orang-orang yang dia zalimi di dunia. Punya amal buruk saja. Lalu di akhir dikeluarkan bitagah, kata Nabi SAW, kartu, kertas yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dibawa kartu itu, ditaruh di timbangan amal baiknya, yang cuman hanya ada satu bitagah atau satu kartu dan kertas itu. Bukan kartu bank yang isinya jutaan ataupun ratusan juta ataupun miliaran, bukan. Bukan rekening di dunia. Tapi ini kartu yang menyelamatkan engkau dari saat itu sampai selama-lamanya. Yang menyelamatkan engkau dari siksa neraka menuju kenikmatan surga. Ditaruh kartu itu di atas tempat ditaruhnya amal-amal baik, dan saking beratnya terjatuh timbangan itu, dan timbangan satunya yang dipenuhi dengan dosa terangkat dengan cepat dan terlempar-lemparkan semua dosa-dosa yang sebesar gunung itu. Itu tercatatkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
yang bersambung dengan hadis beliau lainnya, man qala la ilaha illallah sadiqan min qalbih dakhalal jannah. Orang yang menyebutkan kata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah betul-betul dari hatinya, bukan lisannya, dakhalal jannah, dia akan masuk surga tanpa ada perhitungan apapun, tanpa ada keraguan apapun. Hati yang beramal, hati yang bergerak, hati yang betul-betul melakukan sesuatu karena Allah, dia yang akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena Allah tidak menerima dan tidak akan menerima kepalsuan. Hati yang beramal bukan karena Allah, yang berinfak bukan karena Allah, yang sholat, yang beribadah bukan karena Allah. Jangan berharap di pemberian Allah. Kalau kamu tidak berusaha untuk mendapatkan keikhlasan, kalau kamu tidak berusaha untuk mendapatkan niat-niat yang baik dan tidak berusaha untuk menjauhi niat-niat buruk itu dari hatimu, kita berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat niat-niat yang tidak baik dari hati kita, mengangkat semua kekotoran dari hati kita, menurunkan kepada hati kita cinta kepada guru-guru kita, cinta kepada orang-orang baik, cinta kepada orang-orang mulia, cinta kepada orang-orang yang mendekatkan kami kepadamu. Wahai Allah, kami mendengar dari lisan para guru-guru kami bahwa Nabimu Muhammad pernah berkata di hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Sayyidina Imam At-Tirmidzi, menyebutkan bahwa Nabimu pernah berdoa, wahai Allah, tanamkan di hatimu cintamu dan cinta kepada orang-orang yang mendekatkanku kepadamu. Allahumma irzuqni hubbak wa hubba man hubbuhu yanfa'uni indak. Wahai Allah, Nabimu Muhammad meminta kepadamu untuk mencintai orang-orang yang mendekatkan dia kepadamu. Wahai Allah, ia yang paling engkau cintai. Wahai Allah, Nabi Muhammad adalah sosok yang paling tinggi derajatnya, tapi masih meminta untuk mencintai orang-orang yang mendekatkannya kepadamu. Bagaimana dengan kami? Sekarang kami meniru beliau untuk mentanamkan di hati kami cinta kepada orang-orang yang mendekatkan kami kepadamu, cinta kami kepada mereka. Tanamkan kami cinta kepada Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Tanamkan kami cinta kepada guru-guru kami, para ustadz-ustadz, para masyayikh, orang-orang yang jalan di jalan yang benar. Tanamkan di hati kami cinta kepada Nabi Muhammad. Cinta kepada Nabi Muhammad, cinta yang menjauhkan kami dari maksiat, yang mengajak kami melakukan taat, menekan kami untuk melakukan sunnah-sunnahnya, cinta kepada keluarganya, cinta kepada para sahabatnya. Wahai Allah, turunkan rahmatmu kepada kami seluas-luasnya rahmat. Wahai Allah, turunkan rahmatmu kepada guru-guru kami, para habaib yang mulia. Dan saya mohon minta maaf, minta ridho, tidak pantas untuk orang seperti saya, belum punya umur, belum punya ilmu, belum punya apa-apa, berbicara tidak pantas satu kata saja di hadapan mereka. Tapi bukan karena apa, tapi karena perintah yang sudah diperintahkan. Saya minta maaf, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum.